Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita bakal bahas salah satu tokoh Islam yang unik, nyentrik, tapi sangat inspiratif. Dia adalah ulama, pemikir sekaligus presiden. Dan yang paling penting, beliau seorang pejuang kemanusiaan. Yap, siapa lagi kalau bukan Gus Dur atau Ki Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur lahir dengan nama lengkap Ki Haji Abdurrahman Wahid pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga besar ulama Nahdlatul Ulama atau NU. Ayahnya Wahid Hasyim adalah Menteri Agama pertama RI, sedangkan kakeknya Ki Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU. Dari kecil Gus Dur udah dikenal pintar dan suka baca buku. Beliau nggak cuma belajar agama tapi juga sangat tertarik dengan sejarah, sastra, dan budaya. Gus Dur sampai sempat sekolah di Indonesia, lalu lanjut ke Universitas Al-Azhar Mesir, dan kemudian ke Universitas Bahat di Iran. Di sana beliau menyelami filsafat Islam dan juga bergaul dengan banyak kalangan, dari yang konservatif sampai yang liberal. Pulang ke Indonesia, Gus Dur jadi cendekiawan Muslim yang berpikiran terbuka, pluralis, dan sering mengisi diskusi serta menulis opini di berbagai media. Dari sinilah namanya makin dikenal luas. Gus Dur aktif di NU dan pernah menjadi ketua umum PBNU selama 2 periode. Di bawah kepemimpinannya, NU makin terbuka terhadap isu-isu sosial dan kebanggaan. Nggak cuma urusan keagamaan semata. Lalu di masa reformasi tahun 1998, Gus Dur ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu PKB. Dan setahun kemudian, pada 1999, beliau terpilih jadi Presiden Indonesia yang keempat. Nah, ini yang bikin Gus Dur beda dari pemimpin lainnya. Yang pertama, berani ambil sikap, meskipun tidak populer. Yang kedua, selalu berpihak pada rakyat kecil dan minoritas. Yang ketiga, punya selera humor yang khas karena lucunya nyelkit tapi penuh makna. Yang keempat, tidak terjebak simbol agama, tapi menekankan pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau sering bilang, Tuhan tidak perlu dibela, yang perlu dibela adalah manusia tertindas. Gus Dur dikenal sebagai pembela hak-hak minoritas, seperti etnis Tionghoa, kelompok Kristen, Katolik, Ahmadiyah, bahkan komunitas adat yang sering dimarginalkan. Di masa beliau jadi presiden, tahun baru Imlek dijadikan hari libur nasional, dan diskriminasi terhadap Tionghoa mulai dihapuskan. Beliau juga menolak keras kekerasan atas nama agama. Menurut Gus Dur, Islam harus menjadi pelindung bagi semua orang, bukan alat untuk menakuti. Meski masa kepresidenannya singkat, 1999 sampai 2001, warisan pemikiran Gus Dur jauh melampaui masa jabatan. Beliau mengajarkan bahwa kebangsaan, keberagaman itu bukan ancaman, tapi kekayaan. Gus Dur juga menjadi contoh bagaimana seorang tokoh Islam bisa modern, terbuka, dan tetap religius. Setelah wafat pada 30 Desember 2009, jutaan orang dari berbagai kalangan hadir di pemakamannya. Banyak yang menyebutnya sebagai bapak bangsa dan wali tanpa sorban, karena kebaikan dan perjuangannya. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Perbedaan itu sunatullah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi teman-teman, Gus Dur bukan cuma tokoh Islam, tapi juga tokoh kemanusiaan. Beliau ngajarin kita bahwa jadi muslim itu bukan soal label, tapi soal sikap kita sama manusia. Kita belajar dari beliau untuk jadi lebih toleran, terbuka, dan penuh cinta terhadap sesama. Semoga kita terus melanjutkan perjuangan beliau dan menciptakan Indonesia yang damai dan penuh kasih. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.